Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa lagi dalam program Levi Ministry. Saya berharap meskipun sudah lama kita tidak berjumpa lagi, saya selalu berdoa saudara semua sehat selalu, baik-baik saja tubuh, jiwa, dan rohnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa hari ini banyak media sosial di Indonesia memberitakan satu kejadian yang cukup mengagetkan saudara, yaitu ketika di tengah-tengah rapat penting para anggota dewan dan pejabat tinggi negara, tiba-tiba ada HP berbunyi dan berbicara, "Halo sayang." Saudara, rapat yang serius, rapat yang penting ini tiba-tiba membuat semua anggotanya meledak tertawa saudara. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam rapat yang membahas masalah serius tentang pembunuhan ini, tiba-tiba menjadi satu guyonan saudara. Apa yang terjadi? Tentu saja kejadian ini sangat memprihatinkan. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa pemilik HP tersebut tidak sopan. Bukankah ini rapat penting? Seharusnya tidak bermain gadget dan sebaiknya semua gadget di silent ketika ada acara penting atau mematikannya untuk menghormati sidang dan untuk menghormati pejabat-pejabat lainnya. Nah saudara, ternyata kejadian seperti ini pernah juga terjadi di gereja. Ketika hamba Tuhan sedang membawakan sebuah khotbah, ketika semua jemaat dengan serius konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, dan tiba-tiba ada handphone yang berbunyi keras. Yang lebih parah lagi adalah orang itu tidak mematikan handphonenya, tapi malah menjawab handphone itu, dan mereka berbincang-bincang seolah-olah tidak ada orang di sekeliling mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada juga beberapa orang ketika ibadah berlangsung, mereka bermain gadget, mereka bermain games, atau juga mereka chattingan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa hal-hal yang sakral, hal-hal yang penting dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini? Mengapa hal-hal yang ini terjadi? Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada beberapa jawaban. Yang pertama, mungkin orang lupa untuk mematikan handphonenya, atau juga memang orang tersebut sengaja untuk menghidupkan handphonenya karena memang tidak mau menghargai peraturan yang ada. Yang ketiga, mungkin juga mereka tidak menghormati, tidak menghargai sesama ketika sedang beribadah. Lalu apa yang harus kita perhatikan ketika kita masuk di dalam satu suasana yang kudus, di dalam satu ibadah menghadap Allah yang kudus? Nah saudara, kita melihat Allah memberikan satu peraturan yang ketat kepada bangsa Israel dalam hal beribadah. Di dalam Imamat 19 ayat 30, firman Tuhan mengatakan demikian. "Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan." Inilah perintah penting Allah kepada bangsa Israel. Perintah yang pertama ini kita akan bahas, saudara, yaitu bahwa bangsa Israel diminta memelihara hari-hari sabat Allah. Kata sabat berasal dari bahasa Ibrani, saudara, artinya beristirahat atau berhenti. Nah, Allah mau bangsa Israel dan kita juga saat ini berhenti dari semua aktivitas, dari semua pekerjaan kita, dan memberikan prioritas, memberikan perhatian kepada Allah. Dengan cara apa kita memberikan perhatian dan prioritas kepada Allah? Yaitu kita beribadah di tempat kudusnya. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara, tempat kudus Allah itu istilahnya itu yaitu untuk menyatakan bait Allah, disebut tempat kudus. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa Yesus beribadah di sinagoge. Nah, sekarang ini saudara, secara umum tempat kudus Allah adalah gereja. Nah, saudara, hal penting yang kedua adalah selain menguduskan hari Sabat, dan juga Allah meminta bangsa Israel harus menghormati tempat kudusnya. Nah, saudara, tentunya Allah tidak ingin kita ini sekedar beribadah asal-asalan atau hanya mengisi hari Minggu. Tapi Allah ingin kita beribadah dengan benar. Oleh sebab itu dia mengatakan, hormati tempat kudusku, hormati tempat kudus Allah. Karena kenapa? Karena di sanalah Allah ada. Di sana ada hamba-hamba Allah. Di sana ada anak-anak Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selama ibadah
marilah kita fokus kepada Allah. Itulah intinya, hormati tempat kudusku. Tinggalkan segala kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang tidak berguna, yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Misalnya chattingan, main games, mengangkat handphone, yang sebenarnya kegiatan-kegiatan itu, hal-hal itu bisa kita tunda setelah ibadah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, sehingga hal-hal ini nanti bisa mengganggu konsentrasi perjumpaan pribadi kita dengan Allah dan juga mengganggu konsentrasi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tentunya nanti, saudara, ujung-ujungnya akan mengganggu seluruh kesakralan ibadah di tempat kudus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, di gereja, di tempat kudusnya Allah, ini yang harus kita tekankan. Hanya Dia yang layak diberi hormat dan perhatian lebih dari segala-galanya, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menghormati Allah sama berartinya dengan mengasihi Allah. Oleh sebab itu, Yesus memberikan satu firman kepada murid-muridnya dalam Matius 22 ayat 37. Firman Tuhan berkata demikian, jawab Yesus kepadanya ketika ada orang bertanya, Guru, apa yang paling penting dari hukum Taurat? Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mulai saat ini menghargai hari Sabat dan menghormati tempat kudus Allah dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak penting, dengan tidak melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh dapat membuat Allah marah atau membuat Allah sedih. Mari saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mulai saat ini beribadahlah dengan cara yang benar, mengasihi Allah sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.